Hematologi. Hematologi merupakan salah satu studi kesehatan yang khusus mempelajari mengenai darah beserta gangguannya. Pengertian darah. Darah adalah jaringan tubuh yang berbeda dengan jaringan tubuh lainnya, berada dalam konsistensi cair. Beredar dalam suatu sistem tertutup, dinamakan sebagai pembuluh darah dan menjalankan fungsi transport sebagai bahan serta fungsi hemostasis. Darah merupakan gabungan dari cairan, sel-sel, dan partikel yang menyerupai sel, yang mengalir dalam arteri, kapiler, dan vena, yang mengirimkan oksigen dari zat-zat gizi ke jaringan dan membawa karbon dioksida dan hasil limbah lainnya. Komponen darah. Lebih dari separuh bagian dari darah merupakan cairan plasma, yang sebagian besar mengandung garam yang terlarut dan protein. Protein utama dalam plasma adalah albumin. Protein lainnya adalah antibodi, immunoglobulin, dan protein pembekuan. Plasma juga mengandung hormon-hormon, elektrolit lemak, gula, mineral, dan vitamin. Sifat darah. Sifat utama dari darah yakni berwarna merah dan kental yang membedakan darah dari cairan tubuh yang lain. Kekentalan ini disebabkan oleh banyaknya senyawa dengan berbagai macam berat molekul, dari yang kecil sampai yang besar, seperti protein yang terlarut dalam darah. Warna merah yang memberi ciri yang sangat khas bagi darah disebabkan oleh adanya senyawa yang berwarna merah dalam sel-sel darah merah yang tersuspensi dalam darah. Fungsi darah. A. Respirasi, transport oksigen dari paru-paru ke jaringan dan CO2 dan jaringan ke paru-paru. B. Nutrisi, transport zat-zat makanan yang diabsorpsi. C. Ekskresi, transport sisa metabolisme ke ginjal, paru-paru, kulit, dan usus untuk dibuang. D. Pemeliharaan keseimbangan asam basa di dalam tubuh. Macam-macam sel darah. 1. Sel darah merah atau eritrosit. 2. Sel darah putih atau leukosit. 3. Ada keping darah atau trombosit. Fungsi sel darah merah. A. Respirasi, transport oksigen dari paru-paru ke jaringan dan CO2 dari jaringan ke paru-paru. B. Nutrisi, transport zat-zat makanan yang diabsorpsi. C. Ekskresi, transport sisa metabolisme ke ginjal, paru-paru, kulit, dan usus untuk dibuang. D. Pemeliharaan keseimbangan asam basa di dalam tubuh. E. Pengaturan keseimbangan air melalui efek darah terhadap pertukaran air antara cairan yang beredar dan cairan jaringan. F. Pengatur suhu tubuh dengan penyebaran panas tubuh. G. Pertahanan terhadap infeksi oleh sel darah putih dan antibodi yang beredar. Proses terbentuknya sel darah merah. Sel darah merah terbentuk dalam sumsum merah tulang pipih. Umur sel darah merah kurang lebih 120 hari. Setelah itu, sel darah merah yang tua akan dibongkar di hati dan limfa. Hemoglobin diubah menjadi zat warna empedu dan ditampung dalam kantong empedu. Bilirubin berfungsi memberi warna pada fases. Zat besi yang terdapat pada hemoglobin dilepaskan dan digunakan untuk membentuk sel darah merah yang baru, sehingga nantinya sel darah merah tersebut akan diedarkan ke seluruh tubuh. Sel darah putih mempunyai nukleus dengan bentuk yang bervariasi. Sel darah putih, mekanisme pertahanan tubuh terhadap infeksi luar. Sel darah putih adalah sel yang terdapat di dalam darah yang berperan dalam penyusunan benda asing yang selalu dipandang mendatangkan bahaya bagi kelangsungan individu. Fungsi sel darah putih. 1. Melawan infeksi. Sel darah putih berperan dalam melawan bakteri, virus, dan patogen lainnya. 2. Respons imun. Mereka berpartisipasi dalam respon imun adaptif dengan mengingat patogen yang pernah dihadapi, sehingga tubuh dapat merespon lebih cepat jika terpapar lagi. 3. Menghancurkan sel tumor. Beberapa tipe sel darah putih seperti sel T dapat mengenali dan menghancurkan sel-sel kanker. Macam-macam sel darah putih. 1. Neutrofil. Sel paling banyak dalam darah berfungsi melawan infeksi, bakteri, dan jamur. 2. Limfosit. Terdiri dari sel T dan sel B. Berperan dalam respon imun adaptif. Sel T membantu menghancurkan sel terinfeksi, sedangkan sel B memproduksi antibodi. 3. Monosit. Terlibat dalam melawan infeksi, parasit, dan berperan dalam reaksi alergi. 4. Basofil. Terlibat dalam reaksi alergi dan peradangan, melepaskan histamin dan zat lain.
Yang kelima, eosinofil, sel darah putih yang berperan penting dalam sistem kekebalan tubuh dalam melawan infeksi parasit dan reaksi alergi. Selanjutnya adalah trombosit. Trombosit atau platelet adalah sel darah kecil yang berperan penting dalam proses pembekuan darah. Trombosit membantu menghentikan pendarahan dengan menempel pada dinding pembuluh darah yang rusak dan membentuk sumbatan. Trombosit diproduksi di sumsum tulang dan memiliki masa hidup yang relatif singkat loh, sekitar 7 hingga 10 hari dalam sirkulasi. Selain perannya dalam hematosis, trombosit juga terlibat dalam proses inflamasi dan penyembuhan luka. Yang selanjutnya adalah imunologi. Apa sih imunologi itu? Sekarang mari kita bahas. Imunologi merupakan ilmu yang mempelajari sistem imun atau daya tahan tubuh dan sejumlah bentuk gangguan sistem imun. Ilmu ini kini mengalami perkembangan yang cukup pesat loh, karena makin banyak gangguan kesehatan yang muncul akibat gangguan pada sistem imun. Lalu, apa sih sistem imun itu? Sistem imun adalah sekumpulan sel, jaringan, dan organ yang terdiri atas sistem pertahanan yang dibedakan berdasarkan bagian yang dapat dilihat oleh tubuh atau permukaan tubuh manusia seperti kulit, air mata, air liur, bulu hidung, keringat, cairan mukosa, dan rambut. Sistem imun ini juga berarti sistem pertahanan tubuh manusia terhadap serangan substansi asing, baik yang berasal dari luar maupun dalam tubuh sendiri, agar manusia tidak terkena penyakit. Lalu, apa sih fungsi dari sistem imun? Fungsi dari sistem imun adalah satu sistem terpenting yang terus-menerus melakukan tugas dan kegiatan dan tidak akan pernah melalaikan tugasnya dalam menjaga kekebalan tubuh. Sistem ini berfungsi melindungi tubuh sepanjang waktu dari semua jenis penyerang atau benda asing yang berpotensi menimbulkan berbagai penyakit pada tubuh kita. Faktor yang mempengaruhi peran dan fungsi sistem imun. Peran dan fungsi sistem imun dalam tubuh dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dapat mengganggunya. Antara lain yaitu seperti faktor genetik atau keturunan, fisiologis, stres, usia, hormon, olahraga, tidur, nutrisi, pajanan zat berbahaya, dan penggunaan obat-obatan. Faktor genetik yaitu timbulnya kerentanan terhadap suatu penyakit terjadi karena ada riwayat genetik atau keturunan yang dominan. Komponen pada sistem imun. Sistem imun terdiri dari 4 komponen. Keempat komponen sistem imun tersebut akan membantu manusia agar tetap sehat. Komponen-komponen tersebut antara lain: 1. Organ limfoid. Dalam organ limfoid terdapat 5 komponen, yakni kelenjar limfe, tonsil, timus, sumsum tulang, dan spleen. Kelenjar limfe berfungsi untuk membersihkan limfe. Spleen adalah komponen yang bertugas untuk membersihkan darah. Timus berfungsi sebagai tempat matur limfoid T, dan sumsum tulang untuk menghasilkan leukosit. Tonsil berfungsi melindungi tubuh terhadap patogen dan benda asing yang masuk ke dalam tubuh melalui mulut. Sumsum tulang berfungsi untuk menghasilkan sel darah merah dalam kekebalan tubuh. Dalam organ limfoid terdapat jaringan limfoid yang tersebar di seluruh bagian tubuh, yaitu 1. Jaringan limfoid yang ada di dinding saluran cerna berfungsi untuk melawan antigen yang masuk lewat usus. 2. Jaringan limfoid yang ada di spleen dan sumsum tulang berfungsi untuk membasmi antigen yang berhasil masuk mencapai sirkulasi darah. 3. Jaringan limfoid di adenoid dan tonsil berfungsi untuk melawan antigen yang masuk lewat saluran pernafasan. 4. Jaringan limfoid di nodus limfa berfungsi untuk melawan antigen yang masuk lewat jaringan perifer. 2. Makrofag memiliki beberapa fungsi dalam membasmi antigen yang masuk lewat tubuh manusia, yakni 1.
menelan dan menghancurkan patogen seperti bakteri dan virus, serta debris seluler. 2. Memproduksi berbagai sitokin yang membantu mengatur respon imun. 3. Memperbaiki jaringannya rusak setelah infeksi atau cedera dengan merangsang proses penyembuhan. 4. Memantau dan mengenali sel-sel yang tidak normal atau terinfeksi dalam tubuh. 3. Limfosit. Komponen berikut adalah limfosit yang terbagi menjadi dua, yaitu limfosit T dan B. Limfosit T memiliki peran untuk menghancurkan benda asing yang membasmi sebagai antigen spesifik. Sedangkan limfosit B berfungsi untuk membentuk antibodi yang menyerang virus masuk ke tubuh. 4. Leukosit. Leukosit adalah nama lain dari sel darah putih yang mengalir di dalam darah dan membunuh limfatik. Fungsi dari leukosit adalah untuk melawan kuman yang bisa menyebabkan infeksi, sehingga kalau kadar leukosit rendah, seseorang akan terentang sakit. Cara kerja atau mekanisme imun tubuh. Yang pertama, ketika sistem imun tubuh bekerja normal, bisa mengetahui sel mana yang memiliki tubuh sendiri dan zat asing. Kepada zat asing itu, sistem kekebalan tubuh kita akan mengaktifkan, memobilisasi, menyerang, dan membunuh benda asing yang dapat membahayakan kesehatan diri setelahnya. Tubuh akan mengembangkan antibodi untuk melindungi diri dari patogen spesifik tersebut. Yang kedua, ketika sistem imun tubuh tidak berfungsi normal, sistem imun tubuh juga bisa mengalami kerusakan atau gangguan yang mengakibatkan fungsinya tidak berjalan semestinya. Sistem imun tubuh menjadi tidak dapat melakukan perlawanan terhadap zat penyerang. Jika ini terjadi, tubuh bisa mengembangkan infeksi. Jenis respon imun. Yang pertama, imunitas bawaan atau non-spesifik, yaitu pertahanan tubuh pertama yang bersifat umum dan cepat. Yang kedua, imunitas adaptif atau spesifik, pertahanan tubuh yang lebih spesifik dan membutuhkan waktu untuk membentuk ingatan terhadap antigen yang pernah menyerang. Fungsi respon imun. Yang pertama, pertahanan. Sistem imun melakukan fungsi pertahanan terhadap antigen seperti invasi mikroorganisme dan parasit dari luar. Yang kedua, homeostasis. Dalam melakukan Sistem fungsi imun ini melemah terjadi proses sehingga degradasi tubuh dan mudah katabolisme terinfeksi. untuk membersihkan tubuh dari unsur seluler yang rusak. Yang ketiga, perawatan atau pengawasan merupakan pemantauan untuk mengenai perkembangan sel abnormal karena mutasi. Perubahan ini dapat terjadi secara spontan atau karena induksi zat kimia tertentu, proses radiasi, atau infeksi virus. Fungsi penjagaan dalam sistem imun juga memantau perubahan dan membuang konfigurasi sel abnormal. Faktor-faktor pengubah mekanisme imun. Yang pertama, faktor metabolik. Orang-orang yang terkena penyakit steroid mudah mengalami infeksi, bakteri maupun virus. Lingkungan hidup manusia dapat mempengaruhi peningkatan jumlah penyebaran penyakit infeksi. Penularan infeksi umumnya terjadi pada masyarakat ekonomi lemah dengan taraf hidup kurang mampu. Yang kedua, faktor lingkungan. Lingkungan hidup manusia dapat mempengaruhi peningkatan jumlah penyebaran penyakit infeksi. Penularan infeksi umumnya terjadi pada masyarakat ekonomi lemah dengan taraf hidup kurang mampu. Yang ketiga, faktor gizi. Komponen nutrisi seperti protein, karbohidrat, lemak, vitamin, dan mineral diperlukan dalam pertumbuhan dan memelihara kesehatan tubuh. Pembentukan imun tubuh memerlukan kandungan gizi yang cukup. Yang keempat, faktor umum. Perkembangan sistem imun manusia telah dimulai sejak embrio, sehingga efektivitasnya akan berkembang dengan pertambahan umur. Pada usia lanjut, fungsi sistem imun mulai menurun dibandingkan dengan orang lebih muda.
Yang terakhir, gangguan pada sistem imun. Yang pertama, autoimunitas. Sistem imun menyerang sel-sel tubuh sendiri. Yang kedua, alergen. Reaksi berlebihan terhadap antigen yang sebenarnya tidak berbahaya. Ketiga, imunodefisiensi. Sistem imun melemah sehingga tubuh mudah terinfeksi.